Bersiap. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Oke, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Selamat siang semua. Siap, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Ada yang sakit kan? Pak. Oke, ada yang nggak datang? Ada. Ada Pak. Ada. Siapa yang nggak datang? Jadi Pak. Siagi. Sama seperti yang lagi. Awak sakit Pak. Berarti selain itu semua datang ya? Ya, Pak. Oke, berarti awal sakit. Ya Pak. Kalau Mulyadi? Saya kurang Pak. Kekurangannya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar itu tentang pernah kalian dengar AI? Kenapa? Nah, di mana kalian pernah dengar AI? Di TikTok Pak. Di TikTok. Ya, Apa Pak. itu? Di Google, Pak. Di Google. Oke, berarti kira-kira ada yang tahu nggak apa itu AI? Tahu Pak. Apa itu AI? Oke, angkat tangan yang tahu. Oke, silakan lagi. Untuk mengedit foto Pak. Oke, jadi untuk edit foto pakai AI. Oke, ada yang lain? Pak, Oke, silakan. untuk Hiro. memudahkan tugas Pak. Untuk mempermudah tugas. Tanpa iklan Pak. Sampai ikhlas. Oke, ada yang lain? Oke, terima kasih Hiro. Ya Pak. Oke, jadi itu mungkin fungsi-fungsi AI ya. Tapi kalau AI sendiri mungkin jauh lebih dari situ. Oke, jadi Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang apa sih itu AI, kan? Tadi udah ada beberapa jawaban tentang AI, ya. Mungkin fungsinya sudah benar, ya. Karena itu kalau kita memanfaatkan AI untuk menjadi foto, tadi kan, habis itu mencari tugas, itu bisa kita manfaatkan. Nah, cuman definisinya bukan itu, ya. Definisi yang sebenarnya, mungkin apa? Apa ya? Enggak. Pak. Ini adalah latar belakangnya. Jadi AI itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita yang sekarang ini. Apa? Karena AI sekarang telah berkembang, ya, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Orang sudah memanfaatkan AI dalam setiap aktivitasnya. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, agar siswa diharapkan mampu menjelaskan apa itu kecerdasan artifisial, ya, dengan bahasa mereka sendiri. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi contoh AI. Jadi nanti kita akan mengidentifikasi contoh-contoh AI yang banyak digunakan oleh orang, ya. Kemudian menganalisis manfaat dan risiko pemanfaatan AI. Dan yang terakhir adalah kita menggunakan AI-nya. Jadi hari ini kita akan kerja dalam kelompok, yaitu kita tes gimana sih AI itu. Jadi kita pakai AI nanti. Nah, kemungkinan kita karena di sini kita pakai adalah AI generatif atau KA generatif, itu ada yang umum orang pakai itu ada tiga. Yang pertama ada Gemini, yang kedua ada ChatGPT, kemudian yang terakhir biasanya kalau bapak pakainya Diksi, ya. Oke, jadi ini definisi AI, ya, itu terbagi jadi tiga. Ya, menurut Stuart Russell, itu AI itu dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah yaitu mampu bertindak seperti manusia. Ya, jadi ada sekarang ini pernah nggak kalian lihat robot AI? Kenapa? Kalian berpikir seperti manusia. Manusia. AI itu sudah mulai berpikir seperti kita manusia. Ya, makanya kalau kita tanya hal jahat AI,
artifisial, ya. Kemudian di pabrik-pabrik itu sudah tidak ada lagi yang kerja manusia, yang kerja sudah robot dengan teknologi ya AI atau kita bahasa Indonesia itu KA, ya. Sudah banyak. Jadi kemungkinan di depan, ya ini aja tadi restoran sudah robot kan? Robot yang memiliki kecerdasan artifisial kan? Mereka yang sudah kerja, ke depan kemungkinan kita bakal diganti nih. Jadi orang nanti di toko-toko nggak ada lagi manusia yang melayani, langsung robot yang melayani kan? Ya, takutnya makin berkurang kerjaan kita nanti. Karena di pabrik, terutama pabrik pembuatan handphone, ya, mobil itu sekarang udah robot semua. Nggak ada lagi manusia. Paling kalau teknisnya nggak banyak lagi manusia yang kerja. Ya, jadi di dunia kerja dan perguruan tinggi, nah ini atau KA ini paling sering dipakai. Ya, orang udah buat CV pakai apa? Pakai KA kan? Orang udah buat tugas-tugas di kampus itu udah menggunakan KA, ya? Atau kita lebih menggunakan AI kan? Nah, kemudian ketika kita ini AI atau KA ini juga dimanfaatkan sebagai permasalahan masalah, penyelesaian masalah atau problem solving. Kita mungkin kalau kita ada masalah kita nggak tahu nih, kita bisa tanya ke KA-nya atau ke AI-nya, bukan? Kita mungkin punya masalah gimana sih cara membersihkan baju nggak bersih-bersih, kita bisa tanya, nanti dia kasih solusinya. Ya, kemudian ya ini 4 itu untuk yang harus kita persiapkan untuk nanti akan berkembangnya KA atau AI ke depan. Oke, dan ini jenis-jenisnya. Dan jenisnya itu ada 3. Yang paling bawah itu yang paling rendah, itu artificial narrow intelligence atau singkat ANI. Ya, itu yang paling rendah tingkatannya. Ya, contohnya itu kayak ChatGPT, ya, Gemini, habis itu DeepSeek dan lain-lain. Ya, kemudian yang kedua ada artificial general intelligence atau AGI. Ya, di sini AGI itu udah kayak robot tadi. Nah, robot tadi itu udah masuk AGI. Ke depan ada namanya yang terakhir itu artificial super intelligence atau ASI. Nah, ini kalau kalian pernah nonton film Terminator yang robot itu. Itu udah ke depan itu masih kayak gitu. Ya, jadi robotnya udah bisa jalan sendiri gitu. Lama-lama kalau kita berantem sama robot kita dipukul mana? Ya kan? Karena dia sudah seperti manusia. Karena mereka itu yang namanya KA atau ya itu mampu berpikir layaknya manusia. Oke, nah ini pemanfaatan KA atau API atau AI tadi. Nah, ini oleh siswa. Biasanya kalau siswa ini nyari tugas di sana. Kalau gurunya ngasih tugas kan? Nah, misalnya guru bahasa Indonesia kasih tugas buatkan pantun 10 biji, bisa cari pakai menggunakan KA atau AI. Nah, atau kan ada tugas buatkan puisi gitu. Bisa langsung. Ya. Kemudian tugas-tugas yang lain, misalnya tugas matematik gitu kan, kalian tinggal kasih aja soalnya, atau kalian nanti kita tes ya, kalian foto soalnya, langsung keluar jawabannya, ya, foto aja soalnya, habis itu kita masukkan ke KA-nya atau AI-nya, dia langsung jadi. Oke, jadi ini yang sering dipakai itu biasanya kalau untuk yang rendah-rendah ini, kalau untuk hiburan, jadi untuk itu juga termasuk ke dalam KA. Ada Google Search, Google Translate. Ini yang umum KA tingkat paling bawah, ya. Oke, jadi itu aja penjelasan tentang KA atau AI. Selanjutnya kita akan coba lah, ya. Kita akan coba KA generatif yang sering digunakan oleh orang, ya. Ya, seperti hari ini kita tes aja cuma 3, jadi kita tes 3 dulu. Di sini yang pertama mungkin kita tes ChatGPT. Nah, ChatGPT ini yang paling banyak dipakai orang. Mulai dari kalau di luar negeri itu mulai dari SD itu bahkan sampai universitas sudah pakai ChatGPT. Ya, mereka mengerjakan tugas di sini. Dari tugas juga di sini. Oke, kita tes ChatGPT. Ya, ini kalian perhatikan dulu, nanti baru kalian
anything atau tanyakan apa yang apa semua, tanyakan saja apapun gitu kan. Nah, kita mau tes pakai apa nih? Coba kita tes apa di ChatGPT mau kita tanya. Ada yang kita tanyakan, kita tes ini. Ya. Oke, Adi mau menanya apa di ChatGPT? Cara membuat robot AI, Pak. Jangan buat robot AI. Ya, dia pun bingung nanti ini kalau masa cara buat diri sendiri. Ya. Cara membuat AI. Cara membuat yang sekitar sini lah, apa yang bisa kita lakukan? Ini, Pak. Membuat pagar. Cara membuat mesin, Pak. Mesin apa tuh? Mesin mikroskop, Pak. Memfokus saja, Pak. Ya, cara membuat mesin ya, mesin apa nih namanya? Mesin babat. Bisa nggak dia nih? Saya bukan yang buat, tapi katanya kan? Oke, nah. Buat tutorial. Nah, ini cara membuatnya nih, Bang. Beli motor kecil ya kan? Jadi langsung nih ya. Jadi kita suruh siapkan alat-alatnya, kemudian langkah perakitan gitu. Langsung dia deskripsikan cara pembuatannya. Nah, ini mesin aja bisa kan? Ya, Pak. Nah, apalagi cuma tadi apa? Cara membuat donat. Lampu. Oke, yang enak ya. Oke, kita buat tes cara membuat donat yang enak. Nah, itu ada bahannya. Nah, langsung keluar bahan-bahannya. Ada tepung terigu, gula pasir, susu bubuk, ragi instan, kan? Air hangat, kuning telur, margarin, sama garam. Nah, bahkan itu udah dibuat tuh berapa gramnya. Nah, dan toppingnya itu gula halus sesuai selera kan. Jadi kalau kita boleh pakai coklat, boleh meses, boleh keju, ya topping gula itu banyak kan. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Langsung keluar langkah-langkah membuat donat. Nah, ini bisa kalau kalian nanti mau usaha ke depan, kan? Misalnya kalian mau usaha untuk menjual donat, kan bisa cari di resepnya menggunakan ChatGPT, ya. Ada resepnya di sini. Nah, nanti kalian ikuti caranya. Nah, ini kan ada langkah-langkahnya nih, ya. Kalian ikuti langkah-langkahnya. Ya, mulai dari campurkan ragi ya, dengan gula, dengan air. Nah, nanti setelah kalian ikuti langkah-langkahnya, nah tinggal goreng terakhir kan. Habis itu tinggal tambahkan topping dicelupkan. Nah, nanti tinggal buat ide bisnis dari ya AI atau bahan. Dapat gitu ya kan? Gampang kan? Jadi kita nggak payah lagi cara cari resep. Nah, kita cari di sini resep makanan apa? Gado-gado. Kita tinggal cari resep gado-gado. Nanti dia sedangkan bahannya, kemudian campuran apa aja bumbunya, gitu kan? Makan langkah-langkahnya. Oke, yang kedua Gemini ya. Ya, kalau punya bapak ini langsung login karena sudah tersambung. Nanti kita prakteknya kalau belum login, kita login sendiri dulu ya. Dan syaratnya untuk mengakses AI ini harus punya akun Google. Ya, kalian harus punya akun Google atau Gmail. Ya, jadi kan harus punya Google. Kayaknya kalau sudah punya HP setiap orang pasti punya akun Google. Sama seperti ChatGPT, ini juga bekerja demikian. Ya, contohnya kita kayak tadi kita tanya di sini resep gado-gado ya. Resep gado. Langsung ada resepnya. Dia lagi berpikir, tunggu sebentar. Nah, dia kasih sejarahnya lagi tuh. Bahan-bahannya pun ada. Nah, ada toge, ada kol, ada kacang panjang, ada kentang, timun, kan? Ya, ada tahu. Nah, gado-gado wajibnya tahu kan? Tempe dan telur. Itu wajib dan gado-gado. Kalau tempe mungkin jarang kan? Tapi telur sama tahu itu udah wajib. Nah, ini bahan saus kacangnya pun bahkan dia buatkan langsung. Nah, apa aja itu, ada kacang, ada bawang putih, cabai merah, gula merah, ya kan? Cara membuatnya pun dia buatin. Kalian tinggal ikuti aja, ya. Apa? Itu baru buat, bukan berubah. Berikutnya kita akan langsung masuk ke kegiatan proyek. Ya, proyek ini kita kerjakan secara kelompok. Ya. Di sini berapa orang? 10
berarti kalau satu, oke, berarti kelompoknya jawabnya bagi satu. Oke, Irul gabung aja sama kelompok ini, kemudian Ridwan sama kelompok Aini, kemudian yang terakhir untuk Jaina nanti gabung ke depan. Oke, silakan duduk per kelompoknya. Dan terus duduk per kelompok. Mejanya digabungkan nggak boleh, itu juga nggak boleh. Oke. Sekarang keluarkan HP masing-masing. Jadi kita buat proyek. Proyeknya itu adalah menggunakan AI generatif atau AA generatif, ya. Jadi kita akan memanfaatkan AA generatif ini. Tapi di sini yang kerja kalian. Jadi kalian yang mencoba, ya, mencoba-coba AA tersebut, ya. Nah, di situ ada Gemini dan ChatGPT. Nah, proyeknya itu mau Bapak yang kasih atau kalian yang buat sendiri? Bapak aja yang kasih Pak. Bapak kasih. Kita tes dulu proyek membuat poster, ya, menggunakan Gemini. Nah, coba kalian buka terus Gemini-nya. Ya, sudah dibuka Gemini? Kita tes Gemini dulu, ya, habis itu baru ChatGPT. Ini sudah buka Gemini. Silakan pakai bahasa sendiri lah kalian buatnya, kalian ketikkan situ apa yang kalian buat. Makanya tadi kita buat kita poster, oke? Kiri kawan perhatikan ya. Oke, nanti hasilnya kalian screenshot kirim ke mail Bapak, ya. Poster, ya, kita mau poster. Oke, bahasa sendiri kalian dulu. Poster tentang apa itu terserah. Ya, jadi kita buat poster, temanya terserah. Tentang apa bukan buat? Hari Ibu atau hari kemerdekaan atau hari perempuan sedunia. Ya, temanya kalian tentukan, yang penting kita membuat poster, ya. Silakan dibuat. Nanti hasilnya screenshotkan, kirim ke WA Bapak. Jadi Bapak tampilkan nanti hasilnya di papan, ya, di layar, ya. Di depan nanti hasil ini buatan kalian. Oke? Sudah? Ada hasilnya? Ya, Pak. Apa itu hasilnya? Nggak bisa.
Udah Pak. Yang itu nomor ini. Itu kan Itu Pak. Ini Pak. posternya mana? Itu Pak. Kasih kamu ya. Ini foto edit. Poster. poster yang mulia Allah. Sini. Lagi ya. Oh iya. Mas. Masya Allah. Posternya ada lagi. Jadi satu proyek lagi tuh. Ini dari kelompok Mira. Ini kelompok Mira. Kami mantap ya, woi. Poster. Soalnya tadi bisa. Sini. Tadi ada lah. Oke, soalnya itu ada nih, soal-soal. Aku itu Mana? ini yang mana? Oh ini. Oke, siap. Jadi, oke, nanti kelompok yang lain sediakan satu pertanyaan. Ya, tentang cara membuat apa itu silakan menanya. Oke, silakan. Mau apa dulu? Poster dulu apa? Poster dulu Pak. Poster buka. Oke, ini hasilnya. Oke, sebelah sini. Oke, sebelah sini. Silakan. Oke, sebut diri. Kayaknya lu pernah lihat Pak tuh. Di sini. Boleh. Jadi kalian geser lihat tuh ya. Jangan ditutup wilayah. Oke, di sini turun. Yuk. Nah, terus. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kreatif. Saya bernama Putri Leni Wasiku. Di sebelah saya bernama Ayuri Anggraini dan di sebelahnya lagi bernama Muhammad Akhirul Ajam. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami membuat poster menggunakan ChatGPT. Gimana cara buatnya? Coba jelaskan. Kami membuat poster ini Buat buka sendiri dulu. buka ChatGPT dari Google. Habis itu kami Ketikan. kami ketik cara buatlah poster tentang kebersihan lingkungan dan ChatGPT mengeluarkan poster seperti ini. Jadi itu hasil dari ChatGPT-nya. Ya, Pak. Kemudian untuk poster. Poster Temanya Buang asap. buang sampah pada tempatnya. Nanti kebersihannya. Ya, Pak. Berarti sudah tahu cara menggunakan ChatGPT membuat poster. Ya, Pak. Ke depan kalau disuruh buat poster udah bisa. Oke, ada pertanyaan untuk poster dari kelompok yang lain? Enggak. Ada. Oke, yang kedua berapa? Berapa saja? Space. Berarti salah dulu. Ini posternya. Habis itu apa buat soal? Yang mana, Pak? Yang bukan, Pak. Oke, foto dulu. Ya, Pak. Oke, nah ini fotonya. Akan cerita
Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Siap, nggak ada Pak. Gak ada. Berarti itu mana nggak ada nih? Berarti udah paham nih. Oke, oke, terima kasih untuk kelompok kreatif. Silakan duduk ke meja. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok kreatif. Jadi ini adalah hasilnya, masing-masing sudah menunjukkan hasil kerja atau proyeknya, yaitu ada yang membuat poster, kemudian ada yang membuat soal, dan yang terakhir adalah mengedit foto sendiri sesuai keinginan masing-masing ya. Nah, yang penting apakah kalian sudah tahu cara membuatnya? Sudah tahu. Nanti kalau mau lagi belajar, ya silakan ulang-ulang di rumah. Atau enggak nanti boleh tanyakan ke Bapak. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti Bapak ajarkan cara prompt ya. Prompt ini nanti kita buat edit foto ya. Edit foto menggunakan prompt. Nanti editnya lebih bagus dari yang kita buat sekarang. Ada promptnya, nanti Bapak kasih. Tapi untuk sekarang ini adalah hasil proyek kalian. Dan namanya kita belajar tentu masih dalam proses perbaikan ke depan ya. Tapi yang penting kalian sudah tahu cara membuatnya. Gimana, enak nggak pakai KA ini? Enak. Kalau kalian edit sendiri foto kira-kira bisa nggak begitu dalam sekejap jadi? Enggak, Pak. Nggak bisa kan? Apalagi tadi ada yang pakai baju dokter ya kan? Habis itu jadi kalau kita pakai ada aplikasi untuk edit tapi lah lama kalau edit sendiri ya kan? Atau kan kalau pandang ini edit foto di HP masing-masing sama edit pakai KA ini mana beda? Langsung jadi ya kan? Kalau kayak ini sendiri foto lama nggak? Kira berapa lama tuh itu? Sejam paling cepat ya. Oke, jadi itulah kelebihan dari KA. Kita langsung kita kasih perintah atau kasih prompt namanya, dia langsung ubah sesuai dengan prompt yang kita inginkan. Itu kelebihan KA. Jadi KA ini mempermudah sebenarnya. Mempermudah ya setiap pekerjaan kita. Misalnya kayak Bapak tadi kan daftarnya biru, habis itu Bapak mau melamar ke Kerja. kita daftarnya Merah. tinggal pakai aja KA-nya kan, Gemini atau ChatGPT. Nanti sudah kasihkan prompt atau perintah. Tolong editkan foto saya ini yang latar awalnya latar biru menjadi latar merah. Hasilnya langsung ubah jadi latar merah. Nah, itu langsung download bisa dimanfaatkan untuk keperluan mencari kerja. Misalnya nggak pakai jas, kita ubah nih warna jasnya jadi warna hitam, kita tambah lagi kata-katanya. Kata merah jasnya warna hitam atau jasnya warna hitam. Jadi dia berubah sendiri otomatis mereka diubah sama KA-nya pakai ini atau ChatGPT. Jadi itu mempermudah sebenarnya. Ya, jadi pemanfaatan KA ini itu salah satunya adalah untuk mempermudah kita. Apakah kita bisa kayak buat soal tadi ya kan? Atau kan menjawab soal. Nah, kalau jawab soal kan agak lama kalau cari di Google Search kan? Nah, kalau di sini langsung jadi. Nah, caranya gimana kalau kalian mungkin kalian malas nih ngetik prompt-nya? Ya tinggal aja foto kan soalnya langsung upload kayak tadi, kayak cara buat video web foto tadi. Ya kan? Kan habis itu minta kasih prompt-nya, tolong jawabkan soal berikut ini. Sudah, nanti dijawabkan sendiri. Langsung sih. Ya, tapi ingat KA ini sangat rentan ya, digunakan untuk hal-hal tidak baik. Jangan sampai kalian tidak sana. Ya, istilahnya kalau lagi ujian, ya kan? Di ujian kalian menggunakan KA itu namanya curang, tidak boleh. Ya, jadi kalian gurunya mungkin lagi ngawas, kalian curi-curi ini kan, foto pakai KA, nggak boleh. Ya, nggak boleh, itu dosa. Curang, ya. Nah, habis itu kan mengedit foto-foto yang kontennya sensitif, nah, itu nggak boleh. Ya, jadi jangan manfaatkan KA. Walaupun KA ini sebenarnya bisa semua, tapi jangan manfaatkan untuk hal-hal yang buruk. Ya. Pokoknya kalau kayak mau kalau edit foto yang bagus-bagus editnya, kemudian mungkin saya nanti mau ya, saya lagi di Jepang nih, gitu kan?
Kemudian nanti di akhir pembelajaran ya, kalian buat refleksi dari kegiatan kita hari ini. Hari Ini gimana perasaan kalian, kemudian apa ilmu yang kalian dapatkan, gitu kan? Habis itu kedepannya kalian mau gimana lagi? Ya, refleksikan kegiatan hari ini. Oke, untuk soalnya dulu, silakan coba diketikkan soalnya. Nanti jawabannya dikumpul ada. Oke, langsung pertanyaan pertama, apa itu kecerdasan artifisial? Apa itu kecerdasan artifisial? Atau KA garis miring AI? Oke, yang kedua, nah, sebutkan contoh ya, sebutkan contoh KA yang kita gunakan hari ini. Jadi ada apanya? Disebutkan contohnya dan cara menggunakannya. Sebutkan contoh KA yang kita gunakan pada pertemuan hari ini dan jelaskan cara menggunakannya. Oke, yang terakhir, bagaimana cara kalian mengedit foto kalian tadi? Menjelaskan bagaimana cara kalian mengedit foto tadi. Oke, sudah. Silakan dijawab. Ya. Oke, karena kita sudah di penghujung, jadi hari ini kita belajar tentang KA, terutama tentang menggunakannya. Saya Bapak rasa kita kalian semua sudah paham tentang cara menggunakan KA, terutama ChatGPT dan Gemini. Nanti kalau mau kalian coba lagi, silakan coba di rumah, ya. Coba terus, ya mungkin kalau di sini mungkin jaringan belum ada kan? Tahu bisa. Jadi kalau kalian nanti mau ngedit foto pakai Gemini atau pakai ChatGPT, atau nanti pas acara 17 Agustus disuruh buat poster kan? Kalian sudah bisa tahu cara membuat poster. Walaupun tadi apa lihat hasilnya memang masih sederhana, tapi nanti kita akan belajar lagi tentang promptnya atau perintahnya, ya. Jadi dia semakin panjang perintahnya, semakin detail promptnya itu, hasilnya juga semakin bagus. Tapi kalau kita pakai cuma kan ini nanti nggak kurang ya. Coba kita tambahkan lagi di samping-sampingnya itu, tambahkan lagi promptnya, bisa hasilnya lebih maksimal lagi, ya. Jadi itu masalah tentang KA. Jadi kita hari ini sudah mengenal KA dan sudah melakukan proyek penggunaan KA, yaitu contohnya itu Gemini dan ChatGPT. Oke, ada pertanyaan? Ada Pak. Ada lagi? Oke, mungkin kalian mau penasaran cari buat yang lain, tapi nanti di pertemuan berikutnya ya. Ya Pak. Oke, berhubung tidak ada pertanyaan, demikian saja pembelajaran kita hari
Oke, silakan meninggalkan kelasnya. Ya, Pak. Anu ketika. Anu ketika.